saya punya teman dosen pertanian juga. Jadi dia tuh ada cerita lucu. Dia nih kan ahli pestisida nabati. Jadi pestisida bikin dari tumbuhan-tumbuhan ya untuk hama ini ya. Jadi dia ini ada piara hama, terus dia beli bayam. Jadi hamanya ini untuk tanaman bayam. Jadi dia beli bayam di tukang sayur. Dia kasih makan dia punya ulat-ulat yang dia piara ini. Besok pagi ulat kok tewas semua. Saja Kakak Lucy, boleh Kakak Maria, Kakak Lucy saja atau Kakak Inem juga terapa. Oh Kakak Woyo, Kakak Inem kan itu nama panggung media, nama media. Iya Kakak Inem. Kakak Inem di Bogor buat apa? Oke sekolah. Kuliah di Bogor. S1 S2? Tidak S2 saja. S1 di Merauke. Merauke, S2 di Bogor. Oke ambil pengelolaan daerah aliran sungai. Ada nyambung-nyambung tidak dengan? Ada. Ada ya? Itu iya. Seperti apa? Jadi kalau menurut saya ini bagian dari mengelola DAS. Jadi menciptakan DAS daerah aliran sungai yang sehat. Jadi DAS sehat itu harus distribusi air merata sepanjang tahun. Artinya musim hujan tidak terjadi banjir, kemarau tidak jadi kekeringan. Terus produktivitas tinggi. Terus Merauke begini. Ya, produktivitas tinggi. Terus apa lagi ya? Terus kelenturan. Jadi kalau ada kerusakan, bencana, dia cepat memulihkan diri. Selama ini kan yang kita tahu tuh Inem itu, Inem di media itu kan pikiran kita tuh ini agrikultur kayak begitu, pokoknya pertanian. Iya. Ternyata ilmunya tuh DAS ya? Iya DAS, tapi memang S1-nya pertanian. Oh begitu gitu. Iya, jadi saya menganggap yang saya lakukan ini mengelola DAS saya sendiri. Mengelola DAS. Iya. Sudah dari kapan ini mengelolanya? Dari 2019. 2019. Apa motivasi atau apa yang tiba-tiba saya mau buat ini begitu? Ini sebenarnya bentuk nyata pertobatan ekologis. Oh ya, ini istilah Laudato Si. Laudato Si. Ya, jadi pertobatan ekologis. Jadi saya ini dulu tukang protes. Jadi tukang protes, menulis tulisan panjang kali lebar kali tinggi di media. Jadi saya memprotes upaya pembukaan berjuta-juta hektar lahan untuk dijadikan lumbung sawah dan sawit. Ya, tapi waktu itu masih jadi mahasiswa nih, tukang protes ya, panas-panas. Tapi ya sudah, pulang, saya kayaknya tidak bisa bikin apa-apa. Daripada saya berkuar-kuar, tidak ada bukti nyata, lebih baik saya menciptakan hutan saya sendiri. Ya, jadi kan karena orang Papua itu kan, hutan itu pasar, hutan itu ibu, hutan itu sumber kehidupan. Ya, jadi karena waktu itu tukang protes, kenapa sih hutan Papua dibuka terus-menerus? Ya, nanti mau kemana ini masyarakat adatnya kalau terus-terusan dibuka. Jadi daripada saya protes, jadi saya aksi nyata ya saya bikin hutan sendiri karena saya tidak punya akses untuk hutan asli kan saya tidak punya. Jadi lebih baik saya punya hutan sendiri. Ini luasnya berapa nih kira-kira? Ini nih kalau yang ini sendiri 15 kali 7. Jadi jadi ada beberapa spot-spot. Jadi total keseluruhan 30 kali 30. Jadi 900 kayaknya. Coba saja ada 100 orang kayak ini. Iya. Berarti 900 dikali 100. 100 ya. 90.000. Iya 90. 9 hektar. Dikali lagi ya. Iya begitu ya maksudnya. Iya ya betul ya. Kalau kita ambil aksi nyata dan ada duplikasi inem-inem yang lain, bisa jadi ya kita hutan bisa dikelola baik ya. Oh jadi begitu ya, itu betul pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Dan seperti Kakak Edo bilang, saya kan rajin kampanye. Jadi saya lihat, ternyata banyak akhirnya yang termotivasi untuk bikin tanam-tanam. Betul iya. Termasuk saya juga, saya terinspirasi. Kayak kemarin di medsos kan saya suka ikuti Inem buat pupuk, terus bikin pekarangan, manfaatkan pekarangan jadi kita punya tempat, kita bisa menghasilkan sayur di situ kayak begitu. Itu hal-hal yang sederhana tapi bisa membantu kita punya ekonomi. Iya Kak. Tapi ingat ya Kak Edo, kalau berkebunnya tuh harus secara organik.
Betul. Iya, karena kalau dengan kita berkebun organik itu kita menjaga dan merawat ibu bumi sebagai rumah kita bersama. Betul, betul. Yang tadi Laudato Si, Laudato Si. pertobatan ekologis ya. Oh, berarti ya, kalau Laudato Si berarti harus semaksimal mungkin jangan menggunakan yang anorganik begitu. Iya, bahan-bahan kimia Tapi sintetis. selama sejauh ini banyak ya masih pakai ini. Ya, masih pakai. Tapi di sini sih tidak. Tidak ya? Iya. Sini sebagian besar apa pohon apa atau Ini tanaman apa? semua jenis ada. Ini ada pisang, ada buah-buahan, mangga, nanas, buah naga, terus sayur-sayuran ada katuk, gedi, sawi, kangkung, pokoknya segala macam ada deh. Ini gedi, katuk. Katuk, ya itu apa daun pepaya Jepang, caya. Yang mana ini? Yang itu ya. Saya pikir ini daun gedi. Bukan, agak-agak mirip sih tapi bukan. Tapi bisa dimakan. Bisa. Bisa. Pisang. Pisang, terus ada juga rumput-rumput yang orang sekarang kita mungkin bilang rumput, tapi ternyata tuh bisa jadi sayur. Oh ya? Ya. Terus bunga-bunga, termasuk yang kita minum ini. Oh ya, kayak begini. Ya. Coba saya kasih tunjuk. Oh, kayak begini ya. Ya, itu dari bunga-bunga. Bunga apa? Ini ada kembang sepatu. Bunga bang ada. Saya juga mau. Ada bunga pukul 4, bunga kenop ungu, terus daun mint. Bunga pukul 4 bisa untuk minum? Iya, bunga pukul 4 yang dulu masih kecil-kecil tuh. Main bedak-bedakan, ya bisa. Itu maksudnya mengandung apa begitu? Dia itu mengandung flavonoid, senyawa. Ya, silakan. Senyawa flavonoid itu sama kayak yang ada di daun teh. Enak ya? Enak. Oh, sama di daun teh? Iya. Jadi antioksidan tinggi. Baru ini kan kita tanam sendiri ya, kita tahu ya, tidak pakai yang macam-macam. Jadi kalau Kakak Edo lihat ini kan banyak bunga-bunga. Ini ada cabai, ya, cabai, tomat, ya. Ini ada pisang. Iya, Kakak Edo duduk di belakangnya ada pisang, ada kelor. Ini gedi juga. Jadi semua saya tanam, jadi bikin kayak hutan Kakak. Jadi saya menciptakan hutan. Jadi kalau lihat saya ini punya pola tanam ini agak beda dengan teman-teman yang lain yang mungkin monokultur cuman satu jenis. Kalau saya polikultur. Terus beragam saya tanam tanpa jarak tanam seperti di hutan. Jadi ini kalau istilah kerennya sekarang tuh orang bilang permakultur, ya, permaculture, ya. Jadi kalau permaculture itu pertanian yang selaras dengan alam. Jadi dia bukan melawan alam tapi selaras. Jadi prinsipnya tuh selaras dengan alam. Terus dia memandang tanah tuh bukan objek untuk menghasilkan pangan, tapi suatu ekosistem. Jadi kita bagaimana menciptakan tanah yang hidup. Jadi di dalam tanah tuh sebenarnya banyak kayak cacing, terus binatang-binatang, terus ada mikroorganisme yang hanya bisa lihat dengan mikroskop. Saya biasanya bilang tuh setan-setan, lelembut. Nah, jadi bagaimana untuk supaya mereka hidup. Jadi begitu. Jadi kalau tanahnya hidup, tanahnya sehat, ya tanaman sehat. Beda sekali ya dengan maksudnya cara berpikir kita pertanian yang sekarang. Iya, jadi kan kalau pertanian sekarang itu monokultur, bagaimana perluasan lahan, lahan dibuka sebesar-besarnya, terus satu varietas tanaman saja yang ditanam, satu jenis. Tapi kalau ini beragam, jadi kalau kita panen itu banyak yang kita panen. Terus bunga-bunga ini ya Kak Edo, ini bukan hanya gaya-gaya saja, tapi dia berfungsi untuk mengendalikan hama. Oh iya? Ya, jadi istilah pertaniannya tuh tanaman refugia. Refugia? Ya, refugia. Jadi dia berfungsi untuk, nah nanti kalau bunga-bunga begini tuh kan biasa ada di tanaman yang kita tanam tuh ada hama ya. Iya, iya. Nah, jadi iya, biasa kayak di tomat, di tomat rica. ada hama. Nah, jadi nanti tuh hama tuh dia datang, dia serang dulu di bunga-bunga, atau bunga-bunga ini tuh dia mengundang kayak jangkrik. Terus itu nini tua kampak itu. Dia lalang sembah, ya, laba-laba itu tuh predator. Jadi dia nanti yang makan hama. Atau jadi bunga-bunga ini juga dia bisa fungsi ganda. Dia mengundang serangga penyerbuk. Jadi lebah, kupu-kupu datang. Makanya buah-buah tetap berbuah begitu. Ini
orang banyak pikir buat begini itu tidak di sini. Di sini kayaknya belum. Oh, ada di Kurik 6, Pak Adi Sutopo. Tapi kayaknya belum Sebagian banyak. besar itu Sebelum tidak. banyak belum. Kenapa itu ya? Mungkin orang masih ya pola pertanian konvensional. Jadi memandang ngapain kita bikin begini-begini, Iya, kan ada pestisida. iya. Kan Betul, tinggal beli, betul. tinggal semprot. Tapi kan kalau begitu nanti kasihan ekosistem Iya, rusak. iya. Kalau begini tiap hari kita bisa lihat Oh iya, kupu-kupu, iya capung, burung aneka jenis. Jadi burung yang warna-warni yang burung-burung kecil iya. warna-warni merah, Ya merah kuning ya kuning. saya ya pernah lihat. Iya, Itu menunjukkan bahwa lingkungan di situ sehat sih. sehat. Iya, dan kupu-kupu, capung juga tuh indikator kalau lingkungannya sehat, Sehat. begitu. Jadi tiap hari, terus keuntungannya karena saya punya anak toddler ya, jadi dia itu belajar langsung. Jadi dia sudah tahu ini kupu-kupu, ini, Ya, langsung. Mm-mm. Terus kalau begini juga, jadi kita tanam apa yang kita mau makan. betul. Jadi kadang-kadang petik sayur sendiri untuk campur telur. Gitu. Dianya yang, "Ibu, kita petik sayur ayo untuk campur di telur." Karena dia tahu apa yang dia tanam. Dan kita tidak ragu ya. Iya, tidak Karena ragu. ini karena kita ambil dari kita pekarangan Iya, pekarangan sendiri. tanpa itu ya, kimia Kimia sintetis kimia. ya. Iya betul. Apalagi kita sayur-sayur ini kan banyak terekspos sama pestisida ya. Pestisida, Kayak sayur-sayur apa ini? Kangkung juga ya? ya kangkung. Makanya saya lebih baik tidak beli. Jadi kalau beli itu saya beli di mama-mama Memang yang memang kayaknya dorang tanam sendiri toh. Jadi bisa kasih tips buat teman-teman boleh kalau bisa silakan. mau cari yang sayuran bebas pestisida, kalau mau lihat di pasar nanti lihat di mama-mama Papua yang jual sayuran, misalnya cuman rica cuman 3 tumpuk, terus dia punya terong cuman 2 tumpuk atau 1 tumpuk, terus dia punya tomat cuman 2 tumpuk, itu yang dia tanam, dia ambil dari dia punya pekarangan kebun begitu. Berarti misalnya sayur kayak kangkung, apalagi yang kena pestisida itu ya? Kangkung, kadang bayam Bayam cabut, cabut, sawi, iya. Jadi saya punya selada. selada. Saya punya teman dosen pertanian juga. Jadi dia tuh ada cerita lucu. Dia nih kan ahli pestisida nabati. Jadi Ah, pestisida bikin dari tumbuhan-tumbuhan iya, ya untuk hama ini ya. iya. Jadi dia ini ada piara hama, terus dia beli bayam. Jadi hamanya ini untuk tanaman bayam. Jadi dia beli bayam di apa namanya tukang sayur, dia kasih makan dia Hama. punya ulat-ulat yang dia Ah, piara ini, besok pagi ulat kok tewas semua. mama. Itu Jadi artinya artinya itu sudah disemprot. Begitu. Jadi mengerikan. Kadang-kadang bukan menunjuk salah siapa iya, atau iya, iya. tidak, semua kan kembali ke ekonomi Iya, ya, iya, iya. faktor ekonomi. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang besok pagi mau dipanen, sorenya tuh dia masih semprot pestisida. Coba bayangkan kalau kita makan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Oke, katakanlah tidak semua orang bisa mengakses sayur yang bebas pestisida. Sekarang saya beli sayur yang pestisida. Iya, Bagaimana cara supaya bisa menghilangkan, menghilangkan. mengurangi? Ya, itu kalau di Jawa tuh ada cairan khusus yang mereka jual. Kalau di sini saya biasa kadang-kadang beli tuh pakai Mama Lemon, kasih sedikit, cuci. Atau kalau ada namanya Cuci EcoNC, sayurnya. cuci sayurnya dengan sabun sedikit. Oke. Dan harus dengan air Air mengalir. mengalir. Jadi jangan hati-hati makan sayur lalap-lalap itu. Oh iya. Ya, maksudnya kalau pakai sayur mentah, coba bayangkan kalau cuman dibilas sedikit, terus cuman mengandung pestisida, itu kan berarti ya begitulah. Kita mengerti tidak apa-apa. Ini penting soalnya kan apa ya? Saya lihat ya perbandingan misalkan kita punya masyarakat ini kan di usia 60 itu sudah tuh sudah Bonus, mulai ayo sudah mulai apa sakit? iya bonus lah Bonus bisa kalau kita 60 tuh 60 sudah bonus. bonus.
Dan itu bonus tapi sudah dengan segala penyakit. Ini kalau kita penyakitnya. numpuk itu ya. Iya. Itu kan numpuk di waktu masih muda ya. Iya, Pengaruh ya. pengaruh. Jadi mungkin karena kita punya pola makan Iya, toh. iya, betul. Pola makan, terus kita kan katanya modern ini. Jadi mungkin kurang gerak juga, Iya, sudah betul. makan yang serba instan. Terus mungkin mengandung pupuk pestisida kimia, baru tidak tahu olahraga, sudah lengkap, selesai. sudah Pikiran banyak lah. pikiran banyak. Sudah cepat itu. Iya ya. Betul. Gitu. Terus selama ini dengan pengetahuan ini pernah diundang? Iya, puji Tuhan ya beberapa bukan ya lumayan sering diundang. Terus di sini juga sering ada yang datang belajar. Oh ya, saya sempat pernah lihat di Iya, Facebook itu dari mana ya? Sekolah alam, terus ada dari SD Islam Terpadu. Terus di sini juga saya biasa ajak mahasiswa saya untuk praktikum mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai, terus pengelolaan rawa. Kebetulan ini rawa ini. Iya, Ini rawa kakak. kelihatan. Ya, rawa Payau. Tapi pada saat musim hujan ini sudah tidak banjir lagi. Banjir, masih tetap banjir, makanya jadi kalau mahasiswa datang ke sini baru ini banjirnya tuh air selobar, air payau. Ya. Jadi kalau mahasiswa datang tuh mahasiswa bisa lihat, oh ternyata tanaman-tanaman mana yang bisa hidup di air selobar, mana yang tidak. Pantasan ini banyak ada polybag ya. Iya. Kan memang tidak cocok hidup di ini ya. Iya. Tapi berarti yang di tanah ini masih bisa cocok hidup. Iya, kalau yang ini saya timbun, yang kita duduk ini. Oh. Saya timbun. Ini yang tanah asli. Iya, tanah aslinya. Jadi ini 50 cm digali saja sudah ketemu air payau. Oh ya? Iya. Iya, ini ya. Iya. Jadi saya punya pohon jeruk, ada yang mati. Pohon sagu juga. Jadi pertobatan ya kita kembali yang tadi ya, pertobatan ekologis tuh yang pertama saya lakukan adalah tanam pohon sagu. Kenapa? Karena saya tidak mau sagu hanya jadi dongeng di buku pelajaran SD. Betul, Ya. betul. Kan di buku pelajaran SD tuh makanan pokok orang Papua kan sagu dan umbi-umbian. Kenyataannya sekarang kan semua nasi ya. Banyak yang sudah makan nasi. Sagu sudah kita sulit ketemu. Dan kalau hitung-hitungan secara ekonomis pun sagu lebih mahal sebenarnya jatuhnya dibandingkan nasi. Nasi 1 kilo sudah ya bisa lah satu rumah makan sampai ini. Kalau sagu tuh ya 1 bungkus 30.000 1 kali makan habis. Baru itu cepat lapar lah. Cepat lapar lagi karena kita perut nasi toh. Seperti itu. Lihat tanam pohon sagu. Tapi jangan lihat sutewas. Karena sagu itu daerah rawa dan rawa air tawar. Kalau ini kan rawa air payau, air selobar, kena air garam dan dia tewas langsung. Berarti memang kalau begitu dari dulu memang sagu tidak ada di sini ya? Di sini tidak ada. Kalau kita bisa lihat. Dari zaman Belanda sana. Kayaknya zaman Belanda tidak ada. Kalau mau lihat, jadi untuk kita mengenali rawanya apa? Kalau kita lihat ke depan, di depan itu ada bakau. Oh, ya? Bakau, ya. Di pinggiran jalan depan ya. Itu sebenarnya tuh bakau-bakau itu banyak di situ, ada berbagai jenis bakau. Di dalam sini juga dulu ada sempat bakau, cuman kita sudah singkirkan sempat dan saya menyesal, saya mau tanam lagi harus. Iya. Kalau fungsi bakau sendiri misalkan untuk ekosistem di sini apa? Sebenarnya dia kan penahan kan, akarnya menahan tanah. Terus sebenarnya kan jadi di sini kalau musim hujan itu biasanya ada ikan-ikan. Jadi kita bisa panen ikan. Ya. Ikan apa? Ada ikan gastor, sepat, betik. Lumayan ya. Iya, bambit ya, tolak-tolak nasi. Nah, jadi maksudnya kalau ada ekosistem bakau itu ini kan udang, ikan-ikan semua berkumpul. Iya, saya punya tempat juga itu ada bakau alami. Saya juga menyesal, saya waktu itu saya baru maksudnya saya ini kan tidak punya latar belakang ini ya. Saya belajar kemarin pas kita buka satu ini, kita melakukan clearing. Ya. Harusnya tidak usah gitu ya, tidak boleh clearing. Iya. Pas buka yang memang kita mau ini saja, akhirnya ada beberapa bakau yang hilang, tapi dia ada muncul lagi. Terus ada adik-adik dong bilang, kakak itu babat saja, karena itu nanti dia pakar kemana-mana.
Akhirnya saya babat, ternyata saya baru dengar ini, aduh, bisa Iya, juga ya. Kalian bisa menahan tanah ya begitu. menahan tanah. Iya, saya punya daerah juga tuh daerah rawa itu. Rawa. Tapi rawa payo atau rawa tawar? Dia di daerah Blorep sana. Blorep. Blorep bukan perumahan tapi yang ke arah sana yang dari kali-kali tamu. Oh iya iya iya. Itu rawa apa rawa? Itu kayaknya ini seloban deh karena kayak Salobat ada deh, ya tuh salobat. bakau toh Ya di ya Bakau. seloban. Berarti Jadi sama mirip. sama aja tidak bisa tanam sagu. Apa ya berarti? Jadi kalau mau tanam ini bisa pisang kepok, pisang dawaka. Oh. Iya. Tapi kalau pisang kayak begini, pisang kapal ini dia manja badaki. Jadi harus tanahnya ditimbun. Oh, bukan tanah ini. Bukan tanah ya. Hmm. Kayaknya mungkin satu kali saya harus undang kakak ini Min. Kayak kita punya tempat untuk hasil hati kita punya anak-anak dong di sana bagaimana manfaatkan. Kita punya lahan juga, lahan apa nih? Rawa, memang belum ditimbun, itu masih rawa asli. Jadi kalau pas musim hujan tuh memang dia tergenang. Tergenang ya. Oh, jadi kita tidak ada yang orang latar belakang ini. Kita ada coba usaha tanam beberapa pohon, tapi memang ada pohon mati. Kalau pohon macam pohon ini, buska gak? Bisa. Itu bisa ya? Bus tidak bisa deh. Bus itu dia sama kayak di Wasur toh. Iya, iya. Itu dia tidak bukan air seloban. Jadi bakau. Jadi kita lihat yang tumbuhan-tumbuhan yang sekitar situ yang masih tumbuh. Pohon-pohon yang di sekitar situ. Jadi di sini nih kakak, kita mau hujan badai, mau tengah malam, mau petik rica tinggal keluar petik, mau petik daun jeruk tinggal petik. Kalau lapar tinggal petik saja. Semua ada. Jadi pasar, saya pasar pribadi, saya hutan makanan. Iya iya. Dan apa ya kalau macam ini bagus macam kalau suntuk begitu tinggal duduk-duduk. Iya. Enak sekali ya. Betul. Jadi ini jadi tempat hiburan. Jadi saya tuh malas keluar. Gitu. Jadi ini ya kakak bisa lihat. Pokoknya bikin kayak hutan. Jadi tanpa jarak tanam, semua campur aduk saja. Nanti satu kali bisa ajar kami ya. Bisa. Permaculture ya. Bisa. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi yang ingin mau dilakukan dengan hal kayak begini? Apakah ada yang mau apa namanya? Mau dibagi ke orang lain kah atau apa rencananya? Ya, ini nih kebetulan nanti tanggal 14 November nanti ada mama petani orang asli Papua mau datang berkunjung. Jadi apa namanya biar mereka melihat sendiri. Terus nanti ada terutama yang dari Asmat. Jadi ada 4 kabupaten mau datang. Terutama yang dari Asmat. Jadi mungkin dengan melihat ini mereka bisa mereplikasi di tempat mereka. Sebenarnya sekilas kalau kita lihat begini ini kan sebenarnya kayak model orang dulu tanam-tanam ya, dulu betul, begitu ya. Betul. Jadi permakultur tuh sebenarnya dia Bill Morrison ahlinya itu dia mengadopsi yang alami yang orang termasuk orang Papua juga dari masyarakat adat. Jadi dari apa yang dilakukan oleh masyarakat itu yang diterapkan kembali. Mungkin agak sedikit canggih saja. Tapi sebenarnya ini dia mengambil ya kayak tadi Kak Edo bilang dari zaman-zaman dulu orang sebenarnya sudah bikin kan. Kan zaman dulu tuh kalau kita punya nenek-nenek kalau ke kampung-kampung pasti kan pekarangannya dimanfaatkan ya. Dan dia tanam itu sebentar ada ini sebentar ada ini. Semua ada toh. Tidak satu jenis ya. Begitu. Jadi memang seperti Kak Edo bilang, ini mereplikasi yang dulu-dulu sebenarnya. Apakah ini juga merupakan sebuah bentuk protes terhadap artinya ini protes terhadap pertanian yang sekarang yang ekspansif dan segala macam. Ya. Ya. Jika saya menjadi pemimpin, maka jika saya pengambil kebijakan, maka yang saya lakukan adalah tidak memaksakan komoditas dari luar ke sana. Kalau saya jadi pemimpin, yang saya lakukan di tanah Papua,
kebijakan pertaniannya yang saya majukan adalah komoditas lokal. Ya, Memang selama ini yang kakak ini melihat bagaimana? ya, ya sedih sih. Maksudnya hutan dibuka untuk sawah, untuk sawit. Padahal kan bisa seperti ini diterapkan. Hasil hutan non kayu kan banyak. Kenapa tidak itu yang dipertahankan? Di dalam hutan itu banyak buah-buahan lokal, banyak apa sayuran-sayuran lokal itu yang sebenarnya dikembangkan. Buah-buahan lokalnya itu di apa? Diolah, dibikin proses pasca panennya, bikin sirup lah, bikin selai lah, bikin macam-macam supaya dia bernilai jual tinggi ya. Jadi kan kayak menganggap yang lokal itu kurang bagus, jadi lebih banyak yang dari luar yang dibawa. Padahal kan kasihan tidak seperti itu. Ya, jadi ya sebenarnya bentuk protes juga sih. Sebenarnya dengan apa namanya seperti ini tidak hanya satu yang kita bisa panen, tapi banyak. Terus dengan begini kan kita bisa menjaga ekosistem, keseimbangan alam. Tidak hanya kita manusia yang sejahtera, tapi flora dan fauna tuh tetap terjaga. Ya, karena tanpa pestisida, jadi apa serangga-serangga itu tetap ada, burung-burung, kadal, kadang-kadang ada ular. Iya, ular itu kan sebenarnya dia takut manusia. Kalau kita tidak ganggu dia ya dia tidak akan mengganggu kita. Iya. Tahu. Iya. Ular itu menarik. datang ke pemukiman karena dia punya ekosistem sudah rusak. Dia punya tempat makan, dia punya ini tidak ada. Begitu. Sampai sejauh ini, ada tidak satu orang saja yang meniru di Merauke sini? Di Merauke ada. Terus kalau ini sih saya punya saudara kembar. Itu tuh dia bikin di Asmat. Jadi dia sudah ya karena dia datang ke sini terus apa tergugah dengan postingan-postingan. Akhirnya ya ini. Tapi sebenarnya di sini ada banyak, ada saya punya satu teman dosen juga dia sudah mulai tanam-tanam, bukan satu sih ada dua, tanam-tanam sayur, tanam-tanam cabai, terus dia bilang ini gara-gara Anda, jadi saya termotivasi saya harus tanam sendiri. Iya, betul. Kayaknya saya habis pulang dari sini saya termotivasi. Karena saya juga di belakang saya punya halaman sedikit lah. Iya. Berapa ya? 20 kali. Lebarnya 20, panjangnya mungkin 10 mungkin ya. Ya, kalau kita bilang sedikit, tapi kalau orang di Jawa sana bilang, wah itu sudah besar. Jadi ya kakeknya dua tanam sudah. Jadi kalau dia berhawa bisa, kalau tidak ditimbun bisa kita ke atas seperti kultur. Jadi kalau kakak lihat ada yang saya pakai rak-rak tanam ya ke atas. Tapi kalau mau rawa begini pisang sudah. Yang kalau misalnya kakak tidak mau banyak intervensi, tidak usah banyak apa tenaga dalam kasih keluar, tanam pisang, pisang kepok, pisang apa dewaka, pisang kepok satu sisi itu 30.000 daripada kita beli, mendingan kita tanam. Kayak begini ya? Iya. Ini pisang apa? Pisang kepok ya. Dari ini sendiri. Iya. Dari kebun sendiri. Begitu. Luar biasa. Iya. Jadi semua kakak semua kalau bisa saya tanam, saya tanam. Iya, betul. Jadi bumbu-bumbu, obat-obat, rempah. Ada lagi yang belum ditanam sih? Atau sudah, saya tobat sudah. Saya tuh kemarin tuh bertobat secara ekologis, tapi saya masih beli-beli benih impor. Sekarang sudahlah. Sudah. Cukup membatasi diri. Ini sampai impor gitu? Iya, ada saya tanam itu bunga matahari yang warna-warni. Tadi hal itu Pak. Iya. Bunga kembang ngetas yang aneh-aneh, tapi sudahlah. Cukup. Jadi sekarang tuh saya mau tanam yang bisa saya makan. Jadi kayak bunga kenikir begini. Ini kan bisa ya, itu kan bisa makan. Ya, ini makan apanya? Ada bisa daun sama bunganya. Bunga saya bikin minuman warna-warni pakai itu. Terus ini bunga tai ayam juga nih sebenarnya bisa dimakan, bikin jadi teh. Tisane. Ya. Bagaimana dia dikeringkan dulu, tapi kan baru nanti di ini, karena kalau langsung begini bau kan aromanya. Ya dikeringkan. Begitu. Iya ya? Iya. Ya, jadi sekarang kalau saya mau tanam yang bisa dimakan. Ya. Begitu. Dan saya juga pengen
pelihara ayam. Mhm. Cuman sudah ada tempat. Iya, iya, betul. Kayak nanti ayam jatuh di kolam nih. Iya. Begitu. Berarti memang semua sudah ditanam ya? Semua sudah ditanam. Luar biasa. Tapi kayak tanaman, misalnya tanaman kayak umbi-umbian begitu agak susah ya? Bisa, tapi kita tanam ada kalau di sebelah kebun sebelah sana tuh ada Oh, apa sebenarnya nama masih ada lah ya? masih ada di sebelah sana buah naga, nanas, terus keladi. Iya, masih keladi Ya, ya. keladi Maksudnya, ada. Kalau petatas itu saya tanam di polybag. oh, karena tidak bisa di sini ya? Sebenarnya bisa di yang rice bed itu, yang di Oh, kotak-kotak. Cuman itu saya tanam kasbi. oh ini Iya, kasbi. ada kasbi di itu sela-sela. Jadi kalau yang petatas saya tanam di eh, apa namanya polybag itu untuk saya mau panen dia daun saja. Petatas. Oh iya, Ya, iya, pernah maksudnya tuh saya sampai tanam sampai 7 jenis. 7 jenis satu kali. petatas ada 7 jenis. Ya, saya tanam. Jadi ada ungu, putih, putih kuning, orange semua. Jadi ketika dipanen tuh cantik sekali. Iya, weh. Ya, Nanti saya bisa minta dia punya batang bibit supaya bisa ini bisa, kan. bisa, bisa. Ya karena suka makan sayur juga. Iya, itu saya Sayur tanam itu enak sayur. Iya. sekali. Jadi tanam sayur itu ketika ada yang sakit minta daunnya. Oh, obat juga ya? Iya, untuk menaikkan trombosit. Oh, Biasanya demam betul. demam berdarah Betul, kan, betul. begitu. Oh, Jadi saya di sini tuh tanam ketika ada yang sakit itu pasti nanti mereka akan chat. Kakak Lucy, Kakak Inem, ada tanam ini Kak, kita mau minta dulu untuk obat. tanaman-tanaman herbal Iya, begitu ya? tanaman herbal. Berarti kayak kunyit, jahe, Ya, ada juga sih. ada semua. Sambung nyawa, sambiloto. Sambiloto. Kalau sambil nyawa kan saya tanam. Tapi kalau sambiloto kan banyak Dia, iya dia tumbuh-tumbuh tumbuh ya. sendiri begitu. Jadi gunanya bertani seperti ini kan kita tidak apa membunuh, tidak pakai pestisida, Pestisida. herbisida, jadi aman dong, Betul, tumbuh-tumbuh tumbuh saja. sendiri. Gitu. Luar biasa. Oke, Kakak ini ada lagi yang disampaikan mungkin ke teman-teman atau generasi muda atau mungkin ke siapa gitu. Selalu tuh kalau Kakak Inem tuh kasih pesan begini. Hmm. Jadi selalu tuh tanam sendiri makananmu. Oke. Jadi ayo tanam sendiri makananmu. Tanamlah apa yang kamu makan dan makanlah apa yang kamu tanam. Bentar, bentar. Tanamlah apa yang kamu makan. Dan makanlah apa yang kamu tanam. Oh iya betul ya. Ya, tapi ingat untuk berkebunnya secara organik ya. Karena dengan berkebun organik berarti kita menjaga dan merawat ibu bumi sebagai rumah kita bersama. Terima kasih. Kembali Kakak Inem. kasih.